Yo, what's up guys? Balik lagi ke channel gua. Sebentar. Kita di toilet. Mungkin agak aneh ya. Mulai video di sini tapi gua baru selesai mandi. Jadi agenda hari ini guys, kita akan ngebahas tentang E30 seperti title dari video ini. Jadi kalian simak terus. Ya udah, let's go. Tapi sebelum itu, outfit check masih. Outfit check masih. Kita hari ini cosplay lu jadi soft boy ya guys. Lihat, baju putih, celana jeans yang netral warnanya masih oke. Tambah lagi guys, lihat, tambah lagi. Teori pakai kacamata biar makin soft boy guys. Soft boy banget. Nah, tapi kita soft boy dari Bandung, jangan lupa. Gimana cara tahu kita dari Bandung? Gak Bandung kalau nggak Gelembung masih. Kita full Gelembung dulu. Bandung masih Bandung. Oke, maaf guys. Saya kita ke videonya. Let's go. Oke, kita udah di luar guys. Yuyur agak sedikit panas pakai jaket gelembungnya, tapi gak apa. Gimik harus tetap jalan guys. Gimik tidak pernah boleh dilepas sama kita. Yuk, mari. Yes sir. Kondisi mobilnya sekarang masih memang bagus sekali. BTW guys, kalau kalian lihat casing handphone gue aja udah BMW men. Dan kita bakal nyetir BMW men. Emang BMW banget anaknya men. Ya, let's go aja men. Jadi ini guys, kondisi interior mobil ini emang waktu itu gue belinya emang dalam kondisinya udah bagus ya. Tapi balik lagi guys, dengan kondisi yang bagus ini memang harganya di atas pasaran yang E30 yang bahan-bahan lah ya. Karena mobil ini belum ada banyak modifikasinya gitu. Dan masih OEM banget dan dalamnya masih rapi banget. Nanti gue bahas lebih dalam tentang harga mobil ini berapa dan gimana bedanya sih mobil ini sama E30 yang lain di pasaran sana. Yuk. Yes sir. AC-nya nyala guys. Sumpah. Kalian kalau punya E30 atau mobil tua, please banget. Salah satu modifikasi yang harus kalian lakuin itu AC-nya. Karena mobil selama ini tuh kadang-kadang ngerasanya dalam kabin tuh panas aja gitu, gak tau kenapa. Jadi guys, oh my god, AC sih prioritas banget. Jadi hal yang perlu kalian tahu, hari ini adalah hari Minggu dan insya Allah ya Allah gak macet ya Bandung. Seperti biasa. Oh ya maaf, gak jadi pakai jaket gelembung karena panas ternyata di mobil ini kalau pakai jaket gelembung. Gimiknya kita harus stop dulu. Maaf sekali pemirsa. But agenda hari ini kita akan ngisi bensin dan kita akan bawa mobil ini buat jalan-jalan aja sih sebenarnya. Sebelumnya gue juga mau mengatakan bahwa gue bukan reviewer profesional kayak Fitra Eri atau masih banyak di luar sana yang udah ngebahas mobil ini dengan detail. Jadi gue sebenarnya akan buat video ini cuma buat senang-senang aja dan ngasih tahu itu gimana sama gue pakai mobil ini. Udah kayaknya sekitar 1 tahun lebih gue pakai mobil ini dan ya share my experience aja ke kalian semua. Jadi mungkin kalian yang mau beli E30 dapat sebuah referensi lah at least. Semoga video ini membantu lah pokoknya. Yuk, sekarang kita jalan. Guys, driving the E30. Orang-orang bilang ini adalah sebuah driving machine, the ultimate driving machine karena itu slogan BMW. Dan sejujurnya gue harus bilang, man, nyetir mobil ini memang rasanya kayak kalian, ya kayak nyetir mobil beneran gitu. Kita ada speed bump. Gue harus bilang guys, bantingan mobil ini untuk mobil tahun 91 sekitar 30 tahunan, not bad. Apa emang ini salah satu contoh aja dari E30 yang bagus ya. Tapi walaupun standar zaman dulu juga disekarangin, menurut gue cukup bagus sih untuk standar sekarang. Oke, seperti kalian tahu mobil ini kan BMW M14 ya, tahun 91. Untuk mesinnya dia sendiri pakai 1800 cc dan cukup panci lah ya buat mobil zaman segitu. Karena mungkin power to weight ratio-nya aja sih mobil ini yang bagus. Karena mobil ini ringan dan tidak butuh horsepower yang terlalu banyak buat membuat mobil ini melaju gitu. Seperti yang gue bilang tadi, mobil ini tuh salah satu prime example-nya lah yang dibeli di sini.
yang sekarang. Actually mobil ini persis bahkan salah satu prime example dari E30. Soalnya waktu itu gue belinya di angka udah kepala 9 guys. Jadi emang mobil itu emang udah bener-bener dibenerin gitu ya sama si penjualnya. Jadi emang ya beda lah ya sama yang baru bahan mah. Lihat guys, Bandung hari-hari macet banget nih. Kayaknya orang dari Jakarta pada ke Bandung ya buat liburan lagi weekend kayak gini. Ya begitulah. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kita akan ngisi bensin dulu pertama. Karena kalau bisa kalian lihat di sini, bensinnya itu cuma 1/4 guys, 1/4 lebih sedikit lah. Ya udah, kita coba cari tahu berapa kita ngisi. Harus Pertalite karena fuel crisis saat ini. Sumpah, Pertamax jadi mahal. Tapi katanya Pertamax turun ya jadi 13.900. Gue di IG. Ya udah, nevertheless kita akan isi bensin. Oke, sekarang kita akan coba narik dikit kali ya, gak apa. Sedikit ya responsif lah ya. Karena mobil ini ketimbang LCGC zaman sekarang, mobil itu lebih responsif karena dia semuanya masih mekanikal. Walaupun yes, mobil LCGC sekarang udah elektronik yang membuat mereka lebih efisien, tapi mobil ini nggak tahu kenapa jadi lebih responsif aja gitu dengan NA-nya. Belum pakai turbo ya mobil ini, karena ini masih M40 B18. Dan kalian nggak bisa aja ngerasain experience nyetir mobil tua dengan experience nyetir mobil LCGC itu bener-bener beda. Sumpah beda banget. Dan guys, kalau lagi di gigi tinggi kayak gini beneran enak banget sih cruising. Ini mobil emang gak kenceng, tidak dibuat untuk kenceng-kencengan. Ya ini mobil yang jalan-jalan cantik aja men. Weekend drive gitu. Handling sih, kata gue kalau misalnya mobil ini unggul di mana bagian performa, kata gue handling sama apa ya, sama masih raw banget nih mobil. Belum ditambah safety features yang buat mobil ini terlalu berat bobotnya. Dia emang bener-bener fun, percaya deh. Kita tarik dikit lagi guys. Ya, not bad. Oke, sekarang kita melewati sebuah landmark guys, ITB. Siapa yang masuk sini guys? Tahun depan insya Allah, ya Allah, amin, masuk ITB, amin guys. Semangat kalian yang membuat kelas 12 mengejar PTN impian kalian, karena aku juga sedang mengejarnya. Insya Allah kita semua dapat yang PTN yang kita impikan ya guys. Amin, amin ya robbal alamin. Oke semuanya, kita sudah sampai di pengisian tempat BBM. Seperti biasa, pada ngantri buat Pertalite. Kita juga ngantri buat Pertalite karena Pertamax sedikit rungkad ya. Mahal banget men. Yaudah, kita lihat aja kita bakal isi berapa hari ini. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, kita baru aja ngisi bensin. Dan gue akhirnya ngisi Pertalite sebesar 150.000 ya. 150.000. Dan harga Pertalite sekarang di 10.000 per liter. Jadi cuma dapat 15 liter. Dan kalau kalian lihat di sini, 15 liter itu tadi kita kan dari 1/4 lebih dikit ya. 1/4 lebih dikit, sekarang jadi udah 3/4 lah. 3/4 lah ya. Berarti dari 1/4 ke 3/4 itu cuma butuh 15 liter. Berarti dari setengah ke jaraknya ke 3/4 itu kan, berarti dari 1/4 ke setengah itu jaraknya berarti 0,5. Berarti setengah dari tangki ini aja udah 150.000. Berarti full tanknya perkiraan sekitar 300.000, 280 ke atas lah ya. Which is I think sedikit mahal, apalagi dengan naiknya gami gas ya tentunya. Dan mobil ini kalau misalnya dibandingin sama LCGC jauh men. LCGC jauh lebih irit. Jadi apakah make sense untuk kalian beli di masa fuel crisis kali ini? Well, kalau menurut gue sih, kalau emang ini bakal menjadi pilihan pertama kalian, mobil pertama kalian E30, mending jangan dulu ya. Kalau misalnya itu benar-benar jadi mobil pertama kalian nih, pilihan pertama. Kalau misalnya kalian udah tahu gitu, kalian tahu apa yang bakal kalian, you know what you're dealing with lah, E30, dan kalian punya dananya untuk maintain nih si mobil, gak apa sih. Sebenarnya stigma orang-orang tuh kayak mobil tua susah, rewel, apalagi yang Jerman pasti sering rusak.
sebenarnya nggak begitu seserem itu. Tapi emang problemnya emang ada sih, jauh banget daripada mobil Jepang. Tapi yang nggak seserem itu, semuanya bisa ditanganin kok. Kalau misalnya kita emang persist, dan kita emang yakin, dan kita emang ngurusnya emang bagus, semua mobil kita bisa urus tentunya. Jadi ya sedikit curhat lah begitu ya tentang harga migas saat ini. Sedikit rungkat mas ya, tapi nggak apa. Sekarang kita bahas ke hal yang lain lagi. Tapi sebelum itu guys, buat kalian yang nanya audio mobil ini gimana, gue yakin di luar sana mobil E30 yang dijual itu udah banyak nih sound systemnya udah diganti. Tapi emang yang tipe-tipe mahal tuh yang masih original gitu, si sound systemnya masih dari BMW-nya langsung. Bahkan ada yang beli langsung ke BMW di Eropa sana, mereka impor ke sini untuk dipasang doang nih di mobil ini, mobil tua ini di Indonesia. Tapi kalau kalian penasaran audionya gimana, ini audionya udah diganti. Wow, gede banget guys, ini udah diganti. Gede banget ternyata gara-gara udah diganti audionya. Dan juga udah ada kabel aux guys, jadi sebenarnya nggak butuh bluetooth, kalian cuma butuh ini aja, colokan ke HP kalian. Ada adapter iPhone ini ya. Kita langsung lanjut reviewnya. Oh no guys, kita sekarang ketemu macet lagi. Tapi nggak apa, karena ini sebuah waktu yang tepat untuk menjelaskan. Pegel gak tuh kaki naik manual mobil tua kayak gini? Jujur mah pegel ya. Tapi nggak apa, ini adalah sebuah struggle agar kita terlihat keren. Nggak guys, tapi jujur kopling mobil ini tuh bukan berat ya, tapi lebih ke masuk banget ke dalam gitu. Nih kalian lihat deh. Nih ya. Ini ada kopling. Ini yang kalian bisa lihat. Tuh. Jadi tuh jauh banget gitu jaraknya. Dari jarak langsamnya, dari jarak engagement sampai jarak ke dalamnya tuh ya beda banget sama mobil-mobil zaman sekarang. Ngebahas tentang keenakan berkendara juga harus dibahas tentang ergonomis juga dong mobil ini. Nah, di mobil ini tuh kalian duduknya lumayan ceper. Tubuh kalian duduknya low to the ground. Dan jujur, kursi fabric ini nyaman loh. Mobil tahun 90-an tapi kursi fabricnya nyaman banget. Nah, tapi ya lumbar supportnya tidak sebanyak mobil-mobil zaman sekarang lah ya, atau yang CGC. Karena di situ lebih banyak fitur-fiturnya kayak kayak recline-nya itu pokoknya lebih ergonomis aja kalau misalnya di mobil-mobil yang zaman sekarang gitu CGC. Karena ya mobil ini didesainnya pada ya orang-orang zaman waktu itu kan, zaman tahun 90-an, gimana tubuh mereka dan gimana standards mereka untuk mobil dan kenyamanan. Kan beda kan sama yang sekarang. Yang sekarang ada safety. Mobil ini nggak ada airbag loh. Bener-bener mobil ini nggak ada airbag. Ya beda emang. Gara-gara udah banyak ya emang banyak regulasi yang harus ditemukan oleh mobil-mobil baru. Jadi ya beda banget sama standar mobil zaman dulu. Tapi overall E30 ini tetap nyaman. Karena BMW ya pasti BMW. Kamu mau beli BMW tahun berapapun, yang buat BMW ya Jerman Eropa sama Jepang tahun berapapun beda sih rasanya. Oke semuanya, kita menepi dulu. Gue mau bahas tentang perawatan mobil ini ya. Jadi buat kalian kalau misalnya emang pengen beli, gue pengen kalian ngertiin kalau misalnya again ini mobil tua, mobilnya pasti rewel dan emang butuh extra care dan juga extra money buat maintain ini mobil. Tapi ya kalau misalnya udah antusias tentang sesuatu, udah hobi tentang sesuatu, apapun pasti ada jalan gak sih? Ya kan? Apalagi ini mobil E30 itu sebuah mobil yang sangat estetik guys. Ini gue pokoknya kalau misalnya kalian beli E30 ya, please jangan dibuat jadi racer. Soalnya mobil ini estetika yang OEM aja udah bagus banget, dan modif retro look aja udah bagus banget. Jadi please jangan di racerin ini mobil buat kalian yang mau beli. Tapi back again, semuanya preference sendiri, gak apa sih ya, gua gak masalah. Tapi ya sedikit ini aja frustasi kalau misalnya ada Riser E30. Tapi gak apa ya, semua orang punya taste masing-masing dan kita gak boleh ngejek. Oke? Nah sekarang gua bakal ngasih tahu kalian list apa aja yang udah selama ini diganti ya di mobil. Oke, jadi untuk pertama, rack steer mobil ini itu sangat rentan karena mobil
ya mobil zaman tua aja semua, nggak BMW doang, nggak Mercy, ya pasti rentan dong parts-partsnya akan pada suatu saat bakal break gitu on its own karena ya sesuai umur. Nah mobil itu udah beberapa kali diganti Rextir dan beberapa kali juga Rextir yang dibeli itu bocor guys. Jadi kalian kalau misalnya beli spare part apalagi mobil tua kayak 30 ini, kalian kalau bisa belinya di tempat yang trusted ya. Soalnya lumayan mahal spare parts walaupun yang bukan ori juga ya sedikit merogoh kocek ya. Dan ya kalau bisa kalian dapat partsnya itu yang emang bener-bener berfungsi dan juga ya masih di jangkauan budget lah, budget kalian. Jadi jangan overspend dan jangan juga underspend. Jadi kalau misalnya kalian overspend ya, kalau misalnya emang kalian kaya ya bagus ya, nggak apa kalian import sendiri dari BMW. Tapi jangan juga underspend guys. Kalian jangan sampai gara-gara gak punya uang ngerawat mobil ini jadi nggak bener dan akan merusak mobil ini mungkin buat next ownernya. Jadi kalau bisa ya have some money prepare lah kalau misalnya beli mobil tua kayak gini, karena ya mau nggak mau inevitable kalau misalnya banyak parts yang rusak, apalagi kan di mobil tua kayak gini sangat amat rentan ya. Selain dari Rextir juga, mobil ini seperti yang tadi kalian tahu kan AC-nya udah dingin, tetapi ya nggak setiap saat dingin sih. Waktu itu AC-nya perlu diservis beberapa kali dan sekarang kayak masih netes deh ini air AC-nya di kopling pas gue tadi nyetir. Tapi gak apa ya, pasti ya mobil tua pasti ada kendalanya. Habis itu juga Viscovan, waktu itu gue ganti Viscovan, lumayan mahal juga. Terus ini guys, idle sama Hermes. Jadi idle sama Hermes di M40 itu rentan banget dan terkenal kalau misalnya breakdown gitu. Jadi si mobilnya itu bakal kasihnya kayak berat kayak deret. Jadi pas idle-nya itu bakal deret kayak mau mati dan bakal ada momen dimana emang itu mati dan matinya di jalan. Jadi kalian harus benar-benar putar kuncinya lagi buat nyalain si mobilnya lagi. Dan itu sangat tidak convenient ya, apalagi kalau misalnya macet tuh dan di lampu merah. Dan juga guys, mogok itu sebuah hal yang mungkin terjadi dan probabilitasnya akan besar apalagi di mobil tua kayak gini. Jadi kalau bisa kalian beli mobil tua kayak gini tuh take care. Oke, sekarang kita akan walk around sekali lagi gimana kondisi mobilnya. Sumpah men, paten cuy. Mobil ini retronya ini kerasa banget, estetikanya juga kerasa banget sih. Look at that bro. If only gua nggak crash, sumpah nyesek banget. Tapi overall masih dalam kondisi bagus. Ini namanya Grey, tuh lupa namanya. Nih gue cek deh di kap mesin. Oke guys, ternyata namanya Delfin Grey. Mungkin diambil dari kata dolphin ya, dolphin yang grey atau abu ya. Kondisi mesin seperti yang kalian lihat masih sangat clean. Dan juga baru ganti si ini heat shieldnya. Seperti kalian lihat ini masih baru, masih fresh ya. Ini nih Hermes yang sering bermasalah, kalian rentan banget, kalian harus jaga ya Hermes kalian. Sama pipanya juga ini diganti waktu itu. Yes sir. Gue juga lupa omongin ini guys, timing belt E30 sangat amat rentan ya. Kalian jangan lupa nge-service itu karena kalau misalnya time beltnya rontok, isi mesin kalian itu semuanya kena. Itu bakal susah dan bakal mahal lagi untuk nge-overhaul engine, bahkan harus swap engine overall man. Bener-bener harus take care deh kalau beli mobil ini. Habis itu kalian juga harus lihat nih ya, gue waktu itu lihat di YouTube triknya, misalnya 4 jari dari si tower strut ini, biar ketahuan kalau misalnya mobilnya ini pernah crash atau enggak guys. Ini ya yang tadi timing belt service di sekitar 250.000 km. Ya emang udah banyak lah ya ini mobil, kilometernya udah 200 ribuan. Dan itu sangat amat normal karena udah 30 tahun ya, udah lama banget. Terus ini guys, coolant juga jangan lupa diperiksa. Karena waktu itu Viscovan itu kayak mobilnya itu overheat guys. Gue waktu itu pernah sampai mentok di merah ya. Jadi coolant kalian jaga, cooling system mobilnya kalian jaga juga ya. Selanjutnya hal yang gue suka dari E30 itu ini guys, kap mesinnya men. Ini kayak sumpah kayak mobil balap sih.
kap mesinnya tuh jadi ke atas gitu. Unik banget gitu. Keren sih. Ya seperti yang gue bilang lah ya, kalau misalnya beli mobil tua kalian udah harus tahu basics merawat mobil itu apa, kapan ganti oli, kapan ganti timing belt, kapan ganti apa si parts-partsnya kalau udah rusak, indikatornya gimana kalau misalnya overheat, apa yang harus diganti gitu ya. Jadi kalian emang beli mobil tua yang rentan breakdown itu emang kalian harus tahu basicsnya aja gitu. Ya, jadi jangan lupa kalian cek itu berkala agar kalian performa mobilnya juga maksimal dan kalian juga bakal longevity. Jadi si keberlangsungan mobilnya, keberlangsungan hidup si mobilnya juga bakal lebih lama. Gitu sih kata gua mah. Oke sip, sepertinya kita udah sampai rumah lagi. Dan oke, kita akan tarik kesimpulan dari video ini ya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, kalau misalnya kalian emang mau beli mobil ini, kalian harus ngelakuin banyak research lah tentang si mobilnya. Kalian harus nemuin mobil itu dalam in person. Jadi kalian nggak bisa lihat, oh cuma baca postingan doang atau di OLX doang, kalian langsung beli, nggak bisa. Tapi jujur itu yang dilakukan oleh kita waktu beli mobil ini, agak ngelihat Instagram langsung DP gitu kan, karena emang dilihat mobilnya udah keren banget gitu ya. Tapi kalian emang harus cek in person sih, itu biar lebih biar lebih tahu kondisi aslinya itu kayak gimana. Oke, jadi kalian juga jangan takut untuk beli mobil ini, karena dengan niat pasti semuanya bisa dilakuin guys. Itu bisa kalian apply di semua di hal-hal yang lain juga di hidup kalian. Kalau misalnya ada niat pasti ada jalan ya. If there's a will, there's a way. Gitu kalau dalam bahasa Inggris mah. Habis itu kalau misalnya dibandingin gitu ya, price range 93 juta dan mobil ini tuh udah bukan bahan lah ya, tipenya udah jadi. Mungkin kalau misalnya kalian mobilnya 30, kalau misalnya emang duitnya udah ada ya udah beli aja yang jadi gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian belum ada gitu ya, uang untuk beli mobil E30 yang kayak gini yang dalam kondisi jadi dan masih bahan, lumayan seru sih nge-build mobil itu, walaupun agak stres. Tapi kalian nanti kalau misalnya udah selesai nge-build mobil itu pasti ada sense of achievement yang kalian sendiri itu, yang buat itu kalian sendiri. Dan gua yang buat mobil ini dari yang rongsok sampai yang udah bagus banget gitu ya. OEM justru cantik banget, ini mobil tuh bener-bener fun to drive. Dan juga kalau misalnya dilihat dari luar tuh cantik men, bener-bener cantik. Karena apa ya, arsitektur mobil zaman dulu tuh emang bener-bener ya ada gitu, ada sebuah seninya mobil zaman dulu tuh dibanding mobil zaman sekarang ya. Karena kalau misalnya zaman sekarang seperti yang kalian tahu, banyak regulasi, bahkan desain mobil aja itu mempengaruhi ya. Regulasinya itu mempengaruhi dari desain mobilnya, karena harus ada safety features. Jadi kalian nggak boleh ngebentuk certain shapes gitu ya untuk mobilnya keren ya. Gitu sih. Jadi kalian pokoknya jangan takut kalau misalnya kalian beli mobil ini. If there's a will, there's a way. Tapi juga jangan bodoh gitu dalam memilihnya. Kalau misalnya kalian ini mobil satu-satunya, mungkin ya jangan ambil mobil ini buat mobil satu-satunya. Kalian kalau misalnya beli mobil ini tuh ya mobil kedua atau ketiga gitu. Karena kalau misalnya kalian hari-hari daily drive pakai mobil ini, mobil itu bukan sebuah mobil yang kalian bisa rely on. Karena mobil ini bakal ada waktunya dimana itu nggak reliable dan banyak masalahnya. Sehingga kalau misalnya setiap hari pakai mobil ini agak stressful aja sih kalau misalnya ada sesuatu yang rusak atau apa. Ya gitu sih menurut gua. Oke guys, gua harap review santai ya tadi, sambil gua curhat-curhat juga tentang Pertalite, tentang Apple dan lain-lain. Mungkin review ini membantu sedikit lah ya buat kalian yang gambaran lah ya buat E30, buat yang mau beli E30 dan atau beli mobil tua lainnya in general. Jadi pokoknya kalian harus punya extra care, extra money juga. Dan kalian harus cinta gitu sama mobil yang kalian beli. Karena ya ini mobil kayak gini tuh entusias gitu yang beli. Ini bukan orang-orang normal belinya mikirnya apa sih? Hah, ngapain beli mobil rongsokan kayak gitu? Udah tua, paling mobil baru harganya juga hampir sama. Mereka orang-orang lain tuh gak tahu gitu kenapa kita beli kotak besi kayak gini tuh apa gitu. Karena sejarahnya, karena emang gimana cara drivingnya. Karena ya most people nggak peduli tentang ya, mereka cuma nyetir dari point A to point B doang. Kan kita itu yang entusias tuh hidup di dalam jangka dari A ke B itu. Gimana experience kita dari A ke B itu seenak apalah pokoknya gitu. Oh ya, gue juga mau nambahin kalau misalnya sebenarnya kalian bisa ngedaily mobil ini
gue juga udah sering nge-daily mobil ini. Tapi ya emang lebih unreliable lah daripada mobil LCGC lain lah ya kalau misalnya kita bandingin. Tapi bisa kok, sebenarnya bisa banget ini mobil ya, mobil mah mobil. Daily drive bisa mobil apa aja, tapi ya mobil ini pokoknya intinya butuh extra care guys. Oh guys, mungkin sekian untuk video kali ini. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe guys. Gue bakal baca komen kalian, feel free to comment anything. Jujur 5 begitu. Ya pokoknya mah kudu edan, meledak, ngajokes, well, bakar, sip.